Selamat datang kembali di Intellectual Treasure. Ini momen sangat berbahagia. Saya sudah bersama dengan seorang dokter muda, jebolan Leiden University, dan beruntung karena kemudian memilih bergabung dengan UIN 1 Tulungagung. Kita sambut Syahril Siddiq, PhD. Terima kasih Mas sudah bergabung di program kami. Sama-sama, terima kasih Mas sudah mengundang saya di sini. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Cerita perjumpaan kita agak unik ya di masa lalu. Iya. Tahun 2019 kayaknya untuk pertama kalinya ketemu Mas Syahril Siddiq. Oh iya, di Belanda. Di Belanda. Bersama Profesor Rizkon Hamami. Merasa terhormat sekali karena kami dalam perjalanan riset ke Belanda tidak kenal peta, lalu mendapat tawaran mampir ke rumahnya Mas Syahril. Iya. Dan dalam situasi sangat dingin kita mendapat makan malam yang luar biasa di sana. Iya. Mas, saya membaca Google Scholar akun Mas Syahril dan kayaknya menarik deh membincang tentang isu yang Mas Syahril angkat dalam tesis soal hukum penodaan agama di Indonesia. Ya. Kalau tidak salah tesis itu berjudul Cursing the Sacred, Recent Debate on Blasphemy in Indonesia. Betul. Itu tesis tahun 2011 ya Mas ya? Ya, 2011 itu. Fixation dari situasi kasus-kasus penodaan agama di Indonesia ya? Betul. Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, Terus penyesatan, ya. kasus Ahmadiyah, Ya, Ahmadiyah Lia Eden. Lia Eden. Betul. Si Amma sudah masuk nggak waktu itu kasus si A Sampang? Masuk, tapi belum sebesar setelahnya. Oke. Kalau boleh diceritakan apa yang membuat Mas Syahril saat itu memutuskan memilih tema tersebut? Ya, terima kasih Pak Hol sudah menanyakan tesis saya. Itu ya, yang pertama sebetulnya kan undang-undang kita itu kan menjamin kebebasan beragama ya, berkeyakinan. Itu jelas tertera dalam undang-undang kita. Dan kita sila pertama juga ketuhanan yang Maha Esa. Jadi waktu itu saya berpikir kenapa masalah kebebasan itu masih tetap menjadi sebuah perdebatan yang tidak pernah selesai, unfinished business. Jadi sebuah urusan yang tidak pernah selesai setelah kita sekian tahun merdeka. Ada apa yang salah begitu? Atau tidak ada yang salah? Atau sebenarnya ada apa dinamika itu? Kemudian saya melihat misalkan satu kasus sebetulnya kalau tidak salah, seingat saya juga disinggung dalam pendahuluan. Iya. Itu bahwa ada kasus Yusman Roy, seorang mantan petinju di Surabaya, kemudian memilih selesai dari tinju dan mendirikan sebuah kayak padepokan lah, untuk tidak disebut sebagai pesantren di Malang. Jadi waktu itu dia orang bukan dari golongan santri, bukan lulusan pesantren atau madrasah, tapi dia punya semangat untuk kembali ke ajaran Islam setelah lama, dan akhirnya ada beberapa temannya juga yang ikut gitu. Jadi mereka mendirikan padepokan. Kemudian waktu itu dia mengamalkan satu cara ibadah ya, sholat itu menggunakan dua bahasa. Jadi beberapa, kalau pengakuan Yusman Roy waktu itu kalau tidak salah, dia mengatakan hanya bacaan yang saya tidak pahami saya menggunakan bahasa Indonesia. Karena mereka bahasa Arab tidak fasih, mungkin bahkan tidak bisa, sehingga kemudian sholatnya menggunakan bahasa Indonesia. Ada warga yang tidak suka dengan praktek itu, kemudian melaporkan itu kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia cabang Jawa Timur. Nah, kemudian dengan kajian komisi fatwa mereka membuat satu fatwa dan memutuskan, bukan menuduhkan, itu kan fatwa ya. Betul. Bahwa praktek Yusman Roy dan padepokannya itu sesat, menyalahi aturan agama Islam. Iya. Nah, udah waktu itu saya tertarik. Kemudian fatwa itu dijadikan landasan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, wajib jadi tindak pidana. Iya. Dan akhirnya Yusman Roy diputuskan oleh pengadilan bersalah dan dipenjara. Kalau tidak salah 1,5 tahun atau 2 tahun. Oke. Dengan undang-undang blasfemi. Undang-undang blasfemi. Betul. Jadi para mahasiswa
para sarjana yang tidak mengikuti kasus ini karena Yusman Roy itu kasus 2004 kalau tidak 2006. Iya, 2007 kayaknya. 2007 ya, Iya. diputuskannya. Betul. Ya. Jadi ada suatu kasus yang menjerat seorang tokoh bernama Yusman Roy mengajarkan sholat dwibahasa, sholat dengan dua bahasa. Terjadi di Malang dan karena fatwa MUI, lalu fatwa itu menjadi acuan bagi penegak hukum Betul. untuk menjerat Yusman Roy dalam kasus penodaan agama. Betul sekali. Jadi kurang lebih, Mas Syahril, dalam konstruksi hukum di Indonesia saat itu, seperti yang Mas Syahril angkat di tesis, Betul. suatu fatwa keagamaan itu bisa menjadi acuan penegak hukum untuk menjerat warga negara melakukan tindak kriminal. Ya, itu yang jadi masalah. Dan saya menemukan pola yang sama. Kasus Ahmadiyah misalkan, itu juga sama. Masyarakat protes dengan adanya Ahmadiyah yang mengamalkanlah ajaran Islam yang berbeda dengan agama pemahaman mayoritas waktu itu. Misalnya salah satu bagian dari, saya mengatakan salah satu bagian dari Ahmadiyah karena tidak semua Ahmadiyah mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai utusan Tuhan atau Allah setelah Nabi Muhammad. Kalau nggak salah ada Qadian sama Lahore. Itu. Jadi sama, warga protes mengadukan ke MUI menerbitkan fatwa itu kemudian dijadikan landasan oleh orang-orang atau massa untuk menuntut Ahmadiyah dibubarkan oleh pengadilan. Terjadi juga dengan Leia Eden. Jadi saya melihat bahwa pola yang sama. Kenapa harus putusan keagamaan itu bisa menjadi landasan untuk putusan pidana, ya? Delik kesesatan, misalnya delik penodaan agama itu. Nah itu kan menarik. Bagaimana kaitan antara hukum negara, kemudian hukum fatwa ya, hukum Islam misalnya, walaupun dalam hukum Islam kedudukannya kan tidak mengikat fatwa ini. Jadi boleh diikuti, boleh tidak. Nah itu jadi terus bagaimana dengan kehidupan kebebasan beragama kita dengan konstitusi kita itu bagaimana? Nah itu paradoks itu yang membuat saya tertarik. Coba saya kaji lebih dalam bagaimana kira-kira argumentasi persepsi dari tokoh masyarakat, negara, perwakilan negara, ormas, kemudian pimpinan agama ya, pimpinan agama itu melihat kebebasan beragama itu seperti apa sih yang mereka pahami. Ada banyak sekali variabel, Mas Syahril. Kita pelan-pelan. Siap. Pertama soal bagaimana paradoks itu terjadi. Bagaimana suatu negara hukum yang menjamin kebebasan warganya dilindungi oleh konstitusi bisa menetapkan praktek-praktek keagamaan tertentu dalam tindakan pidana penodaan agama. Nah, yang kedua, sebelum masuk ke sana, juga sebelum masuk ke konstruksi fatwa dan bagaimana itu bisa memengaruhi konstruksi hukum positif, sebenarnya konstruksi hukum blasfemi di Indonesia seperti apa, Mas? Sebetulnya kan itu kalau kita kalau kita berbicara atau membahas tentang kedudukan blasphemy law itu kan sebenarnya dia bukan pasal tersendiri, bukan pasal tersendiri dalam KUHP. Dalam KUHP bukan pasal tersendiri, tapi merupakan cabang dari Ketertiban Umum 156A. Jadi cabang dari pasal 156A bahwa Ketertiban Umum itu menjadi tujuan utama sehingga hal-hal yang tidak yang bisa mengganggu ketertiban umum ini bisa dipidanakan. Salah satunya di situ 156A itu adalah penodaan agama atau penghinaan agama atau di Inggris di blasphemous lah. Itu jadi bukan pasal tersendiri dan itu memang dia perjalanan sejarahnya cukup panjang ya. Dulu awalnya dari dokumen yang saya kumpulkan gitu ya, karena ini kan bisa berbeda pendapat, tapi dari dokumen-dokumen yang saya baca yang dari mulai kita merdeka. Jadi tahun 65 itu kan sebetulnya Soekarno itu punya 60-an lah, sebelum 65 itu banyak agama-agama Jawa dan kepercayaan. Nah itu ada keresahan. Kalau kita lihat dari segi politiknya sebenarnya strukturnya berbeda. Di situ waktu itu Menteri Urusan Agamanya kalau tidak salah dari satu kelompok yang memang cukup fundamentalis, konservatif, sehingga mendorong presiden untuk menjadikan yang awalnya sebenarnya dekret dekret itu kemudian dimasukkan menjadi salah satu cabang pasal dalam KUHP. Jadi ada dorongan juga. Cara politik itu sangat kompleks. Jadi
masih ada celah sebetulnya kalau mau diriset lebih mendalam Ya. dokumen-dokumen itu bagaimana kemudian dengan dorongan gerakan Islam konservatif itu kemudian presiden menjadikan itu dekret dirubah menjadi peraturan, peraturan menjadi sebuah pasal dalam cabang pasal dalam KUHP. Nah, itu perjalanan awalnya untuk menghilangkan praktek mistisisme, percampuran ya. Jadi agama-agama kepercayaan, agama lokal itu dipidanakan, dikerangkeng oleh aturan itu. Karena dari kelompok Islam konservatif takut bahwa ini akan merusak keimanan Muslim di Indonesia gitu, Mas. Berarti akar kesejarahnya ini tekanan politik. Betul. Jadi kalau kita lihat akarnya, kita bisa lihat dari salah satu bukti konkretnya kita bisa lihat dari dinamika pergantian Menteri Agama. Oke. Ya, kalau runut dari mulai masa kemerdekaan 50 lah sampai 60 itu kita akan lihat dinamika pergantian Menteri Agama saat itu sangat berpengaruh bagaimana perjalanan delik penodaan agama masuk dalam KUHP. Nah itu. Dengan kata lain, tahun 60-an pemegang tampuk di Kementerian Agama itu tokoh yang lebih orientasi ke agamanya lebih konservatif. Lebih konservatif. Sehingga lebih mengakomodir tekanan politik untuk menekan negara, membuat kerangkeng atas banyaknya aliran keagamaan di Indonesia. Betul. Kalau tidak salah itu lalu dirumuskan dalam penetapan presiden, Mas. Undang-Undang nomor 1 penetapan presiden tahun 65. Undang-undang ini yang diinsert ke KUHP. Betul, itu yang diinsert ke KUHP. Bahkan sekarang lebih kuat lagi saya dengar walaupun saya belum membuktikan secara langsung. Bahwa amandemen KUHP terbaru itu delik penistaan agama itu menjadi satu pasal tersendiri, bukan lagi insersi dalam KUHP. Nah, ditegaskan sebagai pasal tersendiri. Iya, betul. Artinya apa? Artinya lebih kuat dong. Artinya lebih kuat bahwa dia punya landasan lebih kuat, bukan lagi dari ketertiban umum tapi menjadi satu pasal tersendiri bahwa bisa bisa mempidanakan atau mengkriminalisasi orang-orang yang berbeda dari kelompok mayoritas, kita katakanlah. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang baru dalam wacana atau diskursus kebebasan beragama, karena waktu kita misalnya Pancasila dengan pasal nomor 1 Ketuhanan Yang Maha Esa sendiri kan kemudian ada saya lupa apa tap MPR atau penerjemahan dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu, kemudian ada agama-agama resmi itu. Ya tidak ada dalam pasal tidak ada dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi kita atau Pancasila, tapi penjelasan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu ada agama-agama yang diakui bahasanya. Bukan agama resmi tapi agama-agama yang diakui oleh negara. Awalnya kan Konghucu tidak masuk. Konghucu akhirnya masuk tuh. Nah itu jadi kita bertanya apa makna ini? Kenapa harus ada penerjemahan itu? Mas, setelah penetapan presiden itu sukses diinsert ke KUHP dan rezimnya adalah ketertiban umum. Artinya semua perilaku keagamaan, tafsir keagamaan yang bertolak belakang atau berseberangan dengan kelompok mainstream akan potensial diperlakukan sebagai penodaan agama. Sangat potensial. Itu tergantung bagaimana apakah mereka mau atau tidak. Dari kelompok mainstream mau mengangkatnya atau tidak. Karena ini semacam pasal karet Pasal karet. Pasal karet. Saya melihat bahwa tidak hanya blasfemi sebetulnya pasal karet yang ada di KUHP banyak beberapa yang jadi masalah. Terutama yang tergantung tentang HAM hak asasi manusia. Nah, jadi saya mengatakan ini bahwa ini pasal karet bisa digunakan oleh siapa saja untuk menjerat siapa saja. Siapa saja, asal memang rezim yang sedang berkuasa itu satu suara atau satu frekuensi lah dengan yang menuntut misalnya menggunakan pasal itu. Dengan kata lain, sistem Undang-Undang Penodaan Agama atau hukum penodaan agama sangat tergantung pada arus politik kelompok mayoritas. Ya betul, itu tidak terlepas dari situ. Ketemunya di mana? Politisi kan butuh aspirasi. Biasanya begitu. Kita lihat misalnya perkembangan Perda Syariah. Kalau kita amati dari beberapa penelitian yang sudah ada bahwa Perda Syariah itu mengagetkan sekali kan, bahwa kebanyakan yang meng-ACC Perda Syariah di daerah-daerah itu bukan dari partai Islam, justru partai sekuler. Atau kita katakanlah yang bukan non-Islam Tidak ada afiliasi dengan ormas Islam misalnya. Kenapa? Kepentingannya adalah vote getter,
untuk mengambil suara masyarakat. Nah itu juga terjadi di tingkat nasional. Bagaimana misalnya di hasil judicial review itu kan sangat kelihatan tuh bagaimana pemerintah kemudian sangat berpihak pada kelompok yang tidak menginginkan tuntutan dari teman-teman aktivis HAM termasuk Gus Dur ya dan teman-temannya itu sampai bentrok di Monas itu kan dengan FPI. Nah itu akhirnya tidak mau menghapuskan pasal itu, bahkan merevisi pun tidak. Kan tuntutannya waktu itu Gus Dur jelas tuntutannya harus dihapus, tapi beberapa ada yang lebih longgar direvisi supaya tidak jadi pasal karet. Tapi dua tidak dikabulkan. Jadi para mahasiswa ini tesis tahun 2011. Berarti itu masa panas-panasnya ya situasi blasfemi di Indonesia, karena setahun sebelumnya 2010 para aktivis dan pekerja sosial di Indonesia melakukan gugatan judicial review untuk membatalkan undang-undang PNPS tersebut sebagai aturan yang menjerat praktek blasfemi. Itu juga masuk dalam amatan Mas Harif. Ya, jelas yang itu jadi pengamatan kan, karena itu bahkan judicial review itu memanggil semua pihak yang terkait. Penuntut ya dengan membawa beberapa saksi ya atau korban lah dari pihak Ahmadiyah, agama lokal, kemudian juga kepercayaan termasuk kalau nggak salah teman-teman Syiah juga dihadirkan. Kemudian pemerintah tentu Kemenkumham waktu itu ya. Kemudian dari agama-agama lain, tokoh-tokoh agama lain dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, semua hadir di situ. Saya lihat sangat banyak dan semuanya dikasih kesempatan untuk berbicara. Tim ahli juga dari akademisi dihadirkan. Jadi dari situ memang kelihatan sekali bagaimana jangankan dalam tingkat nasional bahwa definisi terus kemudian konsep tentang kebebasan beragama itu dalam satu organisasi saja kayak Nahdlatul Ulama itu akan berbeda. Hasyim Muzadi pro dengan mempertahankan itu. Mempertahankan apa ini maksudnya? Undang-undang blasphemy law. Itu ada di dokumen? Ada. Disebutkan dengan lengkap dengan beliau itu tercatat betul di dokumen itu. Ini menarik ya. Bahkan di kalangan Kristen sendiri itu terjadi bahwa ada friksi. Jadi antara tokoh umat Katolik misalnya sesama Katolik itu berbeda pendapat apakah menghapuskan undang-undang itu atau tidak. Ini menarik. Sedangkan Gus Dur kan tuntutannya menghapuskan. Jadi tidak satu suara dalam satu tubuh itu menarik sekali karena kita bisa melihat bagaimana ambiguitas ya. Kita sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa itu melihat perbedaan maksud saya. Kan yang waktu itu yang di MUI terutama kan MUI kemudian ada fatwa tentang kesesatan pluralisme itu kan, sekularisme, liberalisme, itu kan sudah tampak sekali. Waktu itu disebut Sepilis. Nah itu jadi kita tampak sekali dinamikanya, termasuk misalnya waktu itu kan kita lihatlah rezimnya kan waktu itu sangat akomodatif ya terhadap Islam konservatif kita untuk tidak mengatakan Islam radikal. Itu sangat waktu itu SBY kalau nggak salah zamannya SBY. Kemudian sehingga memang kelompok mayoritas ini yang untuk mempertahankan pasal itu kemudian sangat dominan dalam opini itu gitu Mas. Itu sangat menarik. Saya memang tentu kita semua paham ya bahwa kelompok mayoritas Islam memang melakukan penyangkalan ya terhadap tuntutan judicial review itu. Tapi yang menarik sekali adalah bagaimana friksi-friksi berkembang di tubuh organisasi-organisasi yang bahkan kita anggap sebagai sangat moderat di Indonesia. Itu. Jadi teman-teman, gugatan judicial review itu menempatkan nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur sebagai nama pertama dalam urutan penggugatnya. Penggugat betul. Tetapi lalu pelanjutnya Kiai Haji Hasyim Muzadi yang melanjutkan tampuk kepemimpinan NU itu justru menjadi yang berkeberatan. Ya, keberatan untuk dihapuskan. Beliau mengatakan kalau ini dihapuskan itu akan terjadi semacam kericuhan lah. Chaos ya, karena semua bisa, misalnya dia salah satu mungkin yang dia kutip adalah tentang munculnya nabi-nabi palsu, misalnya yang di Bogor itu siapa Ahmad Siddiq, Lia Eden misalnya, terus kemudian banyak lagi kan, dia semuanya itu terus berkembang ya. Sekarang kita melihat misalnya siapa tuh jubah merah tuh
Yang sempat mengaku kan ramai di internet itu kan masih ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan lah. Maksud saya ini adalah sebuah fenomena yang terus dinamis karena kita tidak selesai dengan definisi itu. Dengan definisi apa ini? Kebebasan beragama itu sampai di mana? Makanya ada satu artikel juga yang ditulis oleh peneliti kalau tidak salah di Australia. Itu the limit of religious freedom Indonesia. Atau yang paling heboh misalnya, yang terbaru untuk menanggapi tadi Pak Ahol terkait dengan bahwa dalam satu tubuh itu juga tidak seragam. Betul. Itu misalnya kalau salah Mitzer dari Australia dengan Burhanuddin Muhtadi menulis sebuah dia bilang itu adalah the myth of moderation atau apa. Pokoknya dia menyoroti bagaimana kejadian kalau tidak salah kasusnya di Banyuwangi, kejadian tidak toleran intoleransi di Banyuwangi dari kelompok ormas mainstream terhadap kelompok ormas yang lain gitu, ormas mainstream yang lain dengan pencabutan paksa, dan di situ aparat hanya melihat saja tidak mencegah gitu kan. Jadi sempat buat marah kelompok mainstream, tapi itu memang fakta yang terjadi. Kalau kita baca-baca berita secara teliti bahwa di apa yang dikatakan oleh misalnya pusat center itu kemudian di bawah itu tidak menerjemahkannya secara seragam. Ini yang disebut oleh Burhanuddin Muhtadi dan Misner sebagai the myth of toleransi. Mitos toleransi di Indonesia. Di tubuh Nahdlatul Ulama kalau nggak salah waktu itu. Bahkan di tubuh Nahdlatul Ulama. Makanya teman-teman aktivis NU sempat tersinggung gitu loh. Tapi tidak ada yang bisa membantah karena itu sebuah studi kasus dan juga lapangan, dan itu memang terjadi. Kalau kita lihat berita di koran-koran lokal Banyuwangi kita lihat. Oke. Judicial review tahun 2010 gagal. Akhirnya pemerintah tetap memberlakukan Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65. Ahmadiyah dibubarkan. Bahkan sesudah itu Ahmadiyah dibubarkan, mengungsi. Mereka sangat mengungsi sampai sekarang kan. Kalau nggak salah Laila Hudori, seorang novelis menuliskan novel sangat bagus bagaimana cerita-cerita tentang pengungsi yang mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka. Betul. Karena Ahmadiyah dikatakan sebagai aliran sesat. Ini konteksnya Ahmadiyah NTB atau di Kuningan? NTB. Di NTB. Jadi setelah putusan judicial review itu menolak itu lalu diikuti dengan serangkaian tindakan persekusi terhadap kelompok minoritas. Salah satunya yang besar adalah Ahmadiyah. Itu tahun 10-an ya. Dan kejadian Cikesik Tangerang 2012. Betul, pasca judicial review. Bahwa satu orang itu disangka melakukan ibadah Ahmadiyah kemudian dipersekusi sampai meninggal dunia 2 orang itu. Sangat tidak manusiawi karena waktu itu dipukuli seperti binatang itu jadi implikasinya luar biasa. Dan sekarang menjadi pasal, kalau misalnya benar itu jadi pasal sendiri, itu sangat luar biasa kalau misalnya jadi pasal karet Karena waktu itu opini pemerintah juga sama. Jadi mereka mengamini bahwa ini harus tetap dipertahankan. Karena untuk menjaga ketertiban umum, alasannya ketertiban umum. Oke. Dengan fakta ini, Mas Sahil, pasal penodaan agama di Indonesia itu sekedar hambatan atau justru pintu tertutup untuk kebebasan beragama? Bagi saya, ini main opinion jadi cenderung lebih pribadi. Bagi saya bahwa kalau kita mengaku sebagai bangsa yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika, harusnya pasal itu tidak ada. Pasal penundaan ini harusnya tidak ada. Kita mengacu saja pada konstitusi misalkan, bahwa semuanya yang punya kepercayaan dan keyakinan itu harus dihargai. Jadi bukan berarti MUI misalnya atau ormas beragama tidak boleh mengatakan sebuah aliran melenceng atau sesat, tapi tidak jadi landasan untuk kemudian mempidanakan sebuah aliran gitu. Orang individu atau kelompok betul. Tapi orang akan ketakutan terutama mungkin orang-orang yang sangat komitmen dengan agama. Bukan berarti kita yang mendukung kebebasan agama tidak komitmen, tapi maksud saya kan kita juga jelas punya patokan bahwa tidak ada paksaan dalam berkeyakinan itu. Kalau dalam Islam mungkin agama lain juga punya konsep itu.
Jadi sebetulnya kita harus terbiasa dengan perbedaan. Beberapa teman peneliti misalnya mengatakan bahwa mungkin karena kita biasa diseragamkan ya, jadi sehingga perbedaan itu selalu ada. Saya juga kadang di kelas ngomong sama teman-teman itu, saya bilang, kalau di desamu atau di perumahan kompleksmu itu kemudian ada orang yang berbeda iman, kalian merasa nyaman atau tidak gitu loh. Nah, kalau kita merasa tidak nyaman itu berarti kita belum bisa toleran begitu, tidak bisa terbuka. Kenapa kita tidak nyaman? Karena sesuatu yang tidak biasa. Yang berbeda itu kita tidak biasa dengan yang berbeda gitu loh. Baik. Apalagi khususnya dengan keyakinan. Jadi menurut saya ya minimal direvisi lah untuk diperjelas. Tapi kalau saya lebih kuat sebenarnya itu harusnya tidak ada gitu, kita mengacu pada konstitusi. Kalaupun itu misalnya itu harus pada koridornya misalnya ya delik kriminal saja. Kalau sudah melanggar kriminalitas baru kita perkarakan gitu loh. Jadi idealnya tidak ada pasal penodaan agama di Indonesia, karena jelas pasal ini berlawanan dengan konstitusi yang memberi jaminan. Tetapi kita semua tahu kan sejarah kelahiran pasal penodaan agama itu sejarah politik. Dalam situasi politik seperti apa Mas Syahril membayangkan pasal seperti ini akan hilang dari struktur hukum kita? Sulit ya. Ini pertanyaan luar biasa. Tapi saya rasa jika ini tergantung pada situasi politik ya. Keterbukaan, kemudian juga apa istilahnya itu ya, persepsi masyarakat terhadap kebebasan misalnya, terhadap keterbukaan itu jika sudah sangat bagus misalnya, kemudian kita mengacu pada HAM misalnya, hak asasi manusia, tentu disesuaikan dengan konteks kita, dengan budaya kita. Nah, itu baru bisa memungkinkan. Tapi kalau misalnya mayoritas persepsi masyarakat kita masih cenderung meyakini bahwa sebuah kepercayaan yang di luar mainstream itu bisa mengganggu keimanan seseorang dan itu menjadi masalah bagi orang lain, itu akan sulit. Karena kalau politik itu mudah sebetulnya untuk rezim ya. Rezim itu kan melihat sentimen masyarakat. Kalau sentimen masyarakat itu cenderung pada masyarakat yang lebih terbuka, lebih toleran, lebih terbiasa dengan pluralitas ya. Itu mereka akan mengikuti gitu loh. Nah, itu juga kita bisa lihat dari perbandingan terbalik, bagaimana kemudian misalnya undang-undang perda syariah itu bisa berjalan di beberapa daerah dan terus maju. Pertanyaannya kalau daerah-daerah yang mayoritas non Muslim mengajukan perda Kristen, nah itu kan mereka juga akhirnya terganggu kan. Nah, itu maksud saya. Berarti cara mengubah regulasi seperti ini salah satunya adalah terus dengan mengukur kadar kecenderungan masyarakat. Kita. Dan tugas kita untuk memberikan pemahaman bahwa berbeda itu biasa. Bahwa kita itu lahir sudah berbeda gitu kan. Bahkan yang kembar aja juga punya perbedaan. Nah, jika masyarakat sudah memahami bahwa perbedaan itu bukan hanya secara fisik tapi juga keyakinan. Nah, itu akan sangat memungkinkan untuk bisa mengajukan misalnya penghapusan ataupun revisi terhadap jelas delik penodaan itu. Karena jika sentimen masyarakat itu apalagi dengan media sosial atau dengan perangkat teknologi yang sekarang begitu marak itu, politisi ataupun para pembuat kebijakan akan mengikuti sentimen mayoritas. Dengan kata lain sampai detik ini pun masa depan delik penodaan agama itu masih sangat tergantung pada mayoritarianisme. Betul, sangat tergantung persepsi masyarakat. Karena biasanya kita punya seorang pimpinan yang sangat terbuka. Kita katakanlah terbuka, kemudian toleran begitu. Dia mengambil keputusan tanpa melihat aspirasi masyarakat. Itu sangat berbahaya. Apalagi dengan kondisi misalnya sosial media dan lain itu kan. Itu bisa menjadi satu perdebatan nasional dan juga kericuhan. Ada konsep untuk menggambarkan Indonesia kontemporer dengan istilah conservative turn misalnya, yang disorot oleh para Indonesianis dan para ahli. Itu juga satu indikasi untuk mengukur kadar aspirasi masyarakat. Bahwa sampai hari ini pun sebenarnya bandul kecenderungan masyarakat kita lebih ke arah konservatif. Dan dengan begitu upaya untuk mereview bahkan membatalkan delik penodaan agama akan menjadi semakin semakin nihil. Tantangannya semakin berat.
Apalagi kalau kita coba lah baca kabinet sekarang, nggak tahu itu saya belum tahu, tapi kita bisa lihat juga struktur kan. Kalau kita mau baca mungkin bukan saya berarti sudah menyimpulkan tidak, kan itu kita lihat juga aspirasi bahwa yang terpilih itu dari aspirasi rakyat kan. Nah, itu kita bisa. Jadi memang sampai sekarang masih konservatif turn mungkin ya. Oke, konservatif turn. Mas, kita agak mundur sedikit. Ya. Pada tahun 2011 ketika tesis ini disusun dan itu masa puncak-puncaknya kasus-kasus yang dijerat penodaan agama. Itu kan di mana-mana seperti Mas Haril bilang tadi, itu sangat tergantung tekanan publik. Iya. Atau masyarakat menekan MUI mengeluarkan fatwa dan fatwa lalu dijadikan sebagai pijakan untuk membuat putusan hukum. Kecenderungan itu masih terjadi nggak saat ini? Saya saat ini ya. Ya, di tengah transformasi MUI ya. Ya. Oke. Ada buku terbaru ya yang menyoroti fatwa-fatwa MUI itu, misalnya di bukunya Syafiq Hasim yang terbaru itu tentang Shariatization ya of Indonesia itu kan menyorotinya MUI ya secara umum karena dia memang ahli di situ. Dia lama sekali meneliti itu. Tapi kalau kita lihat misalnya ada perkembangan sertifikasi syariah rumah sakit DSN, jadi ada Dewan Syariah Nasional itu meminta MUI untuk menerbitkan sertifikasi syariah terhadap rumah sakit bahkan rumah sakit Islam. Nah itu kecenderungannya masih di situ. Masih ada ya. Cuma kan sekarang sudah mulai redup adalah orang tidak berani untuk mengungkapkan bahwa dia berbeda. Tapi di sisi lain kita melihat misalnya ada perkembangan tentang rekognisi terhadap aliran kepercayaan. Itu juga satu variabel lain. Tapi kan belum sampai pada misalkan pengakuan atau di daerah itu masih terjadi misalnya persekusi terhadap orang yang agama-agama lokal ya. Kasus di Brebes misalnya. Betul. Nah itu kan terjadi. Juga ada satu liputan kalau nggak salah Vice itu yang di Tulungagung itu, bahwa akhirnya ayahnya itu dipaksa untuk dimakamkan secara agama mainstream karena dia takut dari warga, terutama istrinya dari yang meninggal itu. Nah itu jadi memang masih ke sana, arahnya masih lebih kuat pada arus utamanya konservatif turn. Bahwa rumah sakit ini sudah Islam, kenapa harus pakai sertifikasi syariah? Logikanya sebetulnya kalau saya lihat kan itu dari permintaan pasien-pasien di Bangladesh, Pakistan ke India, karena India terkenal dengan bagi mereka ya, ini menurut media, saya juga terbatas pada berita media dan artikel-artikel yang saya baca, itu bahwa India dari segi kedokteran cukup lebih bagus dari Pakistan atau Bangladesh, sehingga mereka meminta ada rumah sakit syariah enggak, karena mayoritas kan Hindu. Nah itu dipandang sebagai oleh Indonesia atau Dewan kayak semacam ikatan dokter ya, itu sebagai sebuah potensi pasar ya untuk pasar syariah. Akhirnya membuatlah sertifikasi syariah. Dan itu sudah diterbitkan oleh MUI. Beberapa sudah menerapkan. Setahu saya Jawa Timur itu ada di Lamongan ya. Tulungagung belum terlalu menerapkan. Jadi itu juga perkembangan. Kenapa harus disertifikasi kalau sudah Islam gitu? Nah itu tidak, jadi RSI itu belum semuanya mau mengajukan. Padahal standarnya itu hampir sama dengan standar sertifikasi dari lembaga kedokterannya gitu. Itu Mas. Jadi kalau dari lagi indikasi itu kan masih kelihatan tuh. Kuat sekali harus konservatisme. Ya dibanding kemudian yang menerima tentang aliran lokal dan lain-lain. Gitu. Dengan begitu, dengan kata lain sebenarnya bangsa ini tetap menghadapi satu tantangan yang serius untuk menuju suatu cita-cita ideal seperti digambarkan oleh Konstitusi Nasional, di mana setiap orang bisa menjalankan agama keyakinan masing-masing, apapun itu. Bagian lanjutan dari ini, Mas. Saya di luar konteks tesis ya. Saya ingin Mas Sahril misalnya memberi informasi. Bless Pemilu itu sebenarnya bisa dibandingkan dengan negara mana sih Mas? Misal contoh sederhana, di Eropa undang-undang seperti ini dikenal nggak? Di Belanda misalnya? Ada, mereka mengenalnya, tapi itu sudah kalau tidak dihapuskan, itu sudah tidak dipakai.
Undang-undang yang sekarat ya? Iya, jadi semacam undang-undang yang sudah berkarat lah, tidak dipakai karena mereka sudah menganut misalnya sekularisme, kemudian kalau Prancis ya, Ya. Belanda misalnya sebagai negara masyarakat terbuka, open society, itu kan mereka sangat menerima pada keberagaman itu. Bahkan saya beberapa Muslim di Den Haag itu kan sebenarnya Ahmadiyah. Jadi waktu saya menghadiri satu acara dari dari kedutaan, waktu itu saya bertemu dengan jamaah Ahmadiyah dari India. Dia mengatakan kenapa Ahmadiyah dipersekusi di Indonesia. Saya bilang, wah saya tidak tahu. Saya bilang karena memang itu yang terjadi. Yang saya ceritakan sejelasnya karena waktu itu saya dengan tesis itu juga. Jadi Belanda ada tapi tidak pernah dipakai beberapa negara. Nah kebanyakan yang masih berlaku itu adalah negara-negara berkembang seperti Indonesia, Pakistan misalnya, kemudian Bangladesh. Nah itu masih terbuka. Di sebaliknya mungkin di India, tapi kan konteksnya berbeda bahwa Hindu dengan Muslim kan, Hindu dengan Islam gitu. Jadi sebenarnya kalau negara-negara yang kita katakan negara maju ya atau di Barat itu sudah tidak dipakai atau bahkan sudah tidak ada undang-undang delik penistaan itu. Mungkin di masa sangat lalu gitu ya, undang-undang itu masih menjadi perangkat piranti mengekang masyarakat ya. Ya, mungkin ketika konflik Katolik dengan Protestan ya. Jadi sekitar abad berapa itu? Tapi ya abad pertengahan. Ya, pertengahan betul. Tapi sejalan dengan perkembangan liberalisme, sekularisme di Amerika, undang-undang itu lalu sekarat ya. Ya, betul. Berkarat dan tidak digunakan lagi. Apakah akan seperti itu masa depan kita? Ini juga ya. Begini maksud saya. UU PNPS nomor 165 yang diinsert ke KUHP itu udah 4-5 kali di judicial review Mas, sampai di periode sekarang ini dan selalu gagal gitu. Artinya kan jalan hukum sudah tidak ada habisnya untuk sudah ditempuh oleh para aktivis hak asasi manusia dan pembela hak kebebasan beragama. Dan faktual ini undang-undang terlalu kuat untuk digugat, untuk dibatalkan atau bahkan direvisi. Itu juga ditanyakan ya sama salah satu penguji saya waktu disertasi. Waktu disertasi kan salah satu profesor ahli Afrika, Muslim di Afrika atau agama di Afrika. Itu juga mengatakan, kata dia hampir setelah Indonesia klimaks sekali tentang keberagamaannya, conservative turn, kemudian munculnya Islam sangat dominan di ruang publik, menjadi wacana utama dalam perdebatan misalnya publik. Presiden misalnya sebelum periode ini kan sangat dominan ya. Jadi dia bilang apakah akan mengalami pola seperti Afrika, bahwa akhirnya mereka sangat lebih sekuler misalnya, agama mulai tidak dianggap terlalu penting begitu bagi publik. Itu apakah Indonesia akan seperti itu? Jawaban saya, menurut saya akan tetap penting. Itu masalah saya. Bagi saya Indonesia akan mengalami terus setidaknya mungkin 5 tahun atau 1 dekade ke depan ya. Itu mungkin belum bisa hilang ya, karena itu tergantung pada tadi saya katakan, kalau jalan hukum sudah tidak bisa, yang kita bisa bangun adalah literasi terhadap perbedaan itu, pemahaman, persepsi masyarakat yang harus kita bangun bahwa perbedaan itu biasa, bahwa itu sebuah hal yang tidak bisa dihindarkan begitu. Berarti jalan hukumnya sudah sangat pesimistik. Ya, apalagi dengan misalnya itu jadi pasal tersendiri di KUHP yang baru ya. Maka jalan menelikungnya adalah pendidikan publik. Betul. Mendewasakan publik. Berarti kemudian kita menelikung ke ranah penguatan masyarakat sipil. Ya, betul, civil society ya. Itu yang salah satu jalan yang mungkin bisa dilakukan. Apa yang tergambar dari hari ini dengan situasi civil society di Indonesia? Pertarungan wacana ya. Kalau kita lihat misalnya kita dengan adanya teknologi, sosial media dan lain-lain atau yang lain itu kan kita bisa beradu wacana di ruang publik. Bahwasanya ya tentang bagaimana arah misalnya arah persepsi masyarakat tentang kebebasan beragama itu, kemudian harus ada kita harus terbiasa dengan perbedaan dan lain-lain kalau kita ingin menjadi masyarakat yang lebih baik dan juga lebih maju, berkeadilan, menuju kesejahteraan. Fokusnya adalah bagaimana kita membangun sebuah bangsa dan negara yang saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda begitu kan. Nah, itu yang bahwa tujuan utama kita sesuai dengan amanat undang-undang itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan lain-lain itu Mas.
fokusnya ke sana, jangan kemudian ke yang lain gitu. Menurut amatan Mas Haril, gerakan seperti itu lebih kuat atau lebih melemah? Yang sekarang, saya rasa lebih kuat ya, karena begini, sekarang kan kalau kita lihat bahwa untuk tidak mengatakan yang paling dominan kekuatan itu adalah kekuatan civil society, masyarakat sipil. Misalnya bagaimana masyarakat itu bisa menguliti sebuah kasus misalnya ya, dengan internet, kecanggihan mereka, dan mereka bisa bersuara di ruang publik. Perdebatan nasab misalnya Habib itu kan juga di ruang publik luar biasa. Yang terbaru misalnya Guru Gembul dengan Nuruddin itu kan pertarungan wacana tentang bagaimana keajaran agama bisa dilogikakan atau enggak. Jadi yang perkaya adalah perkaya itu. Kita hanya tinggal memantik saja kemudian muncul, dan menurut saya banyak orang-orang yang juga punya persepsi yang sama gitu loh. Mereka yang misalnya sadar dengan literasi tentang sebuah negara yang maju, sejahtera itu harus menghargai perbedaan, dibangun dari situ. Nah, menurut saya itu bisa dilakukan, bukan sesuatu yang impossible atau sesuatu yang sangat sulit, tapi bisa kita mulai gitu loh. Setiap ada dengan memberikan wacana, pendidikan pada publik itu bisa dilakukan menurut saya. Jadi kanalnya sudah pasti gerakan hukum ya. Ya. Melakukan gugatan berulang. Ya. Atau tekanan politik. Ya. Tapi tentu saja mengandaikan bandul masyarakat kita. Iya, betul. Aspirasi politik itu tadi, bandulnya ke arah lebih konservatif atau ala moderat. Iya. Tapi ini bukan satu-satunya kanal. Kanal lainnya adalah pendidikan publik. Betul. Dan Mas Haril menangkap adanya peningkatan ruang atau space yang memberi kemungkinan literasi moderasi atau literasi kebebasan beragama itu lebih mendapat ruang untuk berkembang. Mas, kesimpulan tesis jenengan apa, Mas? Kesimpulan saya mengatakan bahwa pertama, bahwa definisi kebebasan atau konsep kebebasan beragama di Indonesia itu tidak mutlak, berarti ada batasan, dan batasan-batasan itu ditentukan oleh kondisi politik, sosial politik di Indonesia. Jadi kebebasan beragama itu sangat ditentukan oleh kondisi politik di Indonesia. Bisa jadi dengan pasal yang sama tapi dengan interpretasi yang berbeda jika tadi kondisi politiknya sedang apakah arah ke konservatif atau ke moderat gitu. Nah itu jadi kesimpulan saya gitu, karena memang saya katakan bahwa politisi ataupun pembuat kebijakan publik itu cenderung mendengar suara mayoritas, aspirasi mayoritas. Kalau mereka sangat cenderung pada mempertahankan itu, mereka akan dengan mudah setuju bahwa itu harus dipertahankan begitu. Jadi kebebasan beragama yang dijamin berlapis ya oleh instrumen HAM internasional, oleh konstitusi, dalam prakteknya di Indonesia itu bersifat sangat tentatif. Ya, sangat tentatif dan multi interpretasi. Multi interpretasi, sangat ditentukan oleh arus politik. Betul. Dalam perspektif HAM ini, bagaimana cara kita memahami ini? Kalau dari HAM pertama saya termasuk orang yang juga tidak kemudian kita secara otomatis mengambil HAM yang diajukan oleh Amerika ataupun Barat itu secara letterlek, tapi juga harus menyesuaikan dengan konteks kondisi kita. Tapi dalam konteks ini sebetulnya sederhana sebenarnya HAM itu, kita punya undang-undang sudah sesuai dengan HAM begitu, bahwa multi interpretasi itu lahir karena memang negara tidak berani secara tegas untuk membela ataupun mengacu pada undang-undang dasar. Nah, negara tidak berani. Ya, bukan ini kan keberanian ini tergantung pada pembuat kebijakan publik dan politisi yang hadir di sana kan, yang sedang memangku kepemimpinan gitu. Jadi kalau mereka berani, sebetulnya mereka punya landasan sangat kuat dengan HAM, konvensi HAM, dengan undang-undang dasar. Gitu. Cuman masalahnya mereka berani nggak misalnya melawan arus mainstream yang masih konservatif itu. Dalam kasus Ahmadiyah, posisi negara tidak berani. Tidak berani. Buktinya kan Ahmadiyah sudah dibubarkan dan dianggap sebuah aliran sesat kan, dilarang hadir. Bahkan melayani pengusiran ya. Ya, itu pengusiran itu kan dibiarkan, diakomodir gitu, atau pembiaran lah bahasa paling itunya. Paling amannya adalah commission ya. Betul. Jadi itu yang terjadi begitu. Nah, itu tantangan betul. Sekedar berbagi perspektif Mas. Dalam
argumentasi asasi manusia, kebebasan beragama itu secara eksklusif diatur dalam artikel 18 ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights ya. Nah, itu ada 4 ayat di situ. Kalau tidak salah, termasuk pasal-pasal pembatasan, argumentasi pembatasan. Jadi HAM atau argumentasi asasi manusia itu sangat ketat menjaga aturan-aturan tentang pembatasan. Karena kebebasan beragama itu ditempatkan sebagai kebebasan yang non-derogable, sama kadarnya dengan hak beragama. Karena itu pembatasannya itu juga harus sangat-sangat ketat. Nah, keketatan itu salah satunya kalau ada pembatasan terhadap hak kebebasan masyarakat ya, hak beragama itu harus melalui mekanisme hukum. Dalam konteks ini perundang-undangan. Dalam kasus Ahmadiyah apa yang di mekanisme hukum? Ahmadiyah itu SKB loh. Iya betul. Tidak diproses di Pengadilan. legislatif. Tidak diproses dalam bentuk undang-undang. Tapi dalam surat keputusan bersama menteri. Betul. Iya. Ya. Sekali lagi, kalau dalam amatan Mas Syahril, ini apa? Konstruksi hukum model apa? Pengamatan saya. Sebenarnya bukan hanya kasus tentang Ahmadiyah ya. Saja ya. Kan beberapa yang memang menggunakan SKB. Nah, bagi saya itu ya harusnya dibawa ke ranah legislatif ya, maksudnya ke pengadilan. Untuk membuktikan apakah itu bersalah atau tidak. Nah, menurut saya ya dalam hal itu ya tidak bisa dijadikan alasan bahwa tadi ada aturan bahwa apakah SKB itu aturan. Landasannya apa? Kalau landasannya fatwa kan belum kuat. Nah, kalau landasannya putusan pengadilan lebih kuat misalnya. Nah, putusan pengadilan itu harus berdasarkan apa misalnya? Kan begitu. Jadi langkah-langkah itu ya menurut saya hal-hal yang harusnya tidak terjadi dan harusnya dilakukan secara sesuai dengan aturan perundang-undangan keputusannya. Itu ya. Jadi dalam bahasa kelompok aktivis asasi manusia, ya itu semacam paradoks konstitusi. Ya. Gitu ya Mas ya. Ada banyak undang-undang dan turunan-turunannya. Bahkan yang bukan masuk dalam urutan perundang-undangan itu yang menyangkal komitmen atau jaminan konstitusional tentang kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia. Kita masih punya harapan nggak sih Mas? Oh tentu harus optimis. Harus optimis. Walaupun itu pelan ya. Maksud saya tidak secara sporadis lah, atau tidak dalam waktu kilat. Tapi kita harus tetap optimis bahwa ada kemajuan gitu kan. Setidaknya isu-isu itu tidak lagi menjadi satu yang utama sekarang kan. Dengan lihat kampanye pilpres terbaru ya dengan semboyan gemoy itu kan sebenarnya sebuah melambangkan kalau saya melihat bahwa ranah agama diskursus agama sudah mulai menipis. Gitu ya? Iya, kalau saya melihat ya. Agama tidak lagi diseret jauh ke arena politik gitu ya. Masih dalam pilpres terbaru ya. Lebih pada hal-hal yang ringan karena mereka melihat generasi Gen Z sama generasi Alpha itu kan lebih suka hal yang seperti itu. Mungkin itu salah satu indikator ya bahwa kita harus optimis terhadap perkembangan. Dengan kata lain, transformasi masyarakat menuju masyarakat yang lebih digital itu memberi harapan. Memberi harapan karena media ini punya kekuatan ya. Karena media ini punya kekuatan luar biasa bagi saya untuk tapi untuk hal yang positif seperti itu, tapi juga dalam hal negatif tentu juga punya dimensi lain. Tapi maksud saya jika asal kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini atau dengan banyaknya perangkat digital itu, nah itu punya harapan besar sebetulnya ya. Gerakan civil society di satu sisi, transformasi menuju digital di sisi lain. Di sisi lain itu memberikan ruang ya. Sekecil-kecilnya tapi kita masih punya harapan menatap Indonesia lebih baik. Pastinya itu ya. Terima kasih Mas Syahril. Ya, sami-sami. Makasih. Perspektif yang luar biasa dan saya harap kita akan bertemu di segmen berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.